Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu studi kelayakan bisnis es krim sandwich. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada Widaya Willy dengan NIM 261, yang kedua ada Aryo Dwi Utomo dengan NIM 270, yang ketiga ada Bagas Adi dengan NIM 277, dan keempat ada saya sendiri dengan Irfan Surya Saputra dengan NIM 280. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan produk kami, yaitu es krim sandwich. Nah, jadi es krim sandwich ini adalah cemilan dingin yang menyegarkan dan lezat. Sesuai namanya, cemilan ini terdiri dari 2 potong roti yang menjepit lapisan es krim di tengahnya. Nah, kombinasi teksturnya dari roti dengan kelembutan es krim menciptakan sensasi rasa yang unik dan menyenangkan dan menambah cita rasa. Es krim sandwich seringkali diberi tambahan topping seperti coklat chip, kacang-kacangan, Oreo, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu anak-anak, mahasiswa, pelajar sekitar umur 10 sampai 25 tahun. Kenapa kami menargetkan anak-anak? Karena es krim sandwich kami di sini bisa untuk semua kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Dan yang kedua ada penyuka makanan manis buat orang-orang yang suka manis. Dan yang ketiga ada ekonomi menengah menengah ke bawah. Karena di sini kami menargetkan harga es krim sandwich kami yaitu dan harga yang menengah ke bawah. Terus ya, selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama ada pesaing langsung, yaitu ada dari Mixu, Momoyo, karena brand ini sudah terkenal. Dan yang kedua ada pesaing tidak langsung, seperti es krim berskala internasional seperti Walls. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pemasaran secara langsung, yaitu mungkin dengan cara bekerja sama dengan para selebgram atau untuk berbicara dengan teman. Dan yang kedua ada promosi menarik dan membuat video atau dengan membuat kata-kata menarik agar menarik perhatian para pelanggan. Yang ketiga ada menciptakan varian rasa unik. Jadi kami tidak menciptakan varian rasa yang seperti coklat, vanila, tapi kami menciptakan rasa buah-buahan juga. Yang keempat ada menggunakan platform online. Nah, seperti yang kedua tadi promosi menarik. Jadi kami mempromosikannya melalui platform online seperti Instagram, WhatsApp, TikTok agar orang-orang bisa mengetahui produk es krim series kami. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan produksi. Di sini kami menggunakan bahan baku yang pertama ada whipped cream, yang kedua buah-buahan, yang ketiga susu full cream dan kental manis, yang keempat roti tawar, dan yang terakhir ada topping-toppingan. Contohnya seperti keju, Oreo, dan coklat. Teknologi yang kami gunakan yaitu mixer, itu fungsinya untuk mengembangkan whipped cream, selanjutnya ada chopper untuk menghaluskan buah, dan kulkas untuk membuatnya jadi es, dan ada es box untuk mempertahankan es krim. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama kita harus memasukkan whipped cream ke dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan susu full cream dan kita mixer sehingga mengembang. Yang ketiga yaitu tambahkan susu kental manis hingga mixer hingga lembut. Selanjutnya masukkan buah-buahan yang tadi sudah di chopper dan mixer hingga merata. Yang terakhir kita memasukkan dan menyimpannya ke freezer sekitar 8 jam. Next. Selanjutnya ada aspek SDM. Di sini kami akan memberi pelatihan kepada tim kami, yaitu ya pertama ada pimpinan tim, yang kedua ada tim pemasaran, yang ketiga ada tim pengembangan produk, yang keempat ada tim layanan pelanggan, yang kelima ada tim keuangan. Jadi kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim kami supaya bisa menjalankannya. Selanjutnya ada rencana pengembangan SDM. Kami akan melakukan pemerataan terhadap keterampilan yang dibutuhkan untuk berjualan es krim sandwich. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu HPP, biaya bahan baku. Di sini kami sudah menulis, yang pertama ada whipped cream 8.800 per 100 gram, susu kental manis 4.000 per 2 saset, susu full cream 4.000 per 200 ml, roti tawar 10.000 per 10 pieces, mangga 10.000 per 1 kilo, listrik 3.000, plastik 650 pieces, stiker 800 perak 10 pieces, keju 2.000 per 10 pieces, Mika 2.500 per 10 pieces, es kristal 6.000. Biaya operasional yaitu ada biaya bensin 10.000 dan biaya gaji 2.000. Total biaya produksi per 10 pieces es krim yaitu 63.750. Jadi HPP satu produk dari kami yaitu 6.375. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis BEP. Di sini fixed cost kami yaitu Rp1.190.000 dengan harga per unit itu Rp10.136 dengan variable cost Rp6.405. Lalu jika dihitung BEP per unit kita yaitu 318,94 per bulan atau 10,6 per hari. Lalu ada BEP dalam rupiah. Jika ditotalkan semua BEP dalam rupiah kita yaitu Rp3.216.216 per bulan atau Rp107.207 per hari. Lalu ada rencana penjualan kita. Dalam minggu pertama kita akan menjual sebanyak 50 es krim sandwich dengan harga per unit 10.136 dan dengan total penjualan 506.800. Lalu di minggu kedua kita akan menambah 10 pieces yaitu 60 piece dengan harga yang sama dan total penjualan 608.160 ribu rupiah. Seterusnya begitu, setiap minggu kita akan menambah 10 piece per unit dengan total 350 piece. Selanjutnya ini ada rencana arus kas kita.
dengan pendapatan minggu pertama itu Rp506.800 dan total pengeluaran Rp486.750 dengan selisih kas Rp20.050 dan saldo kas akhir Rp320.050. Lalu minggu kedua pendapatan kita Rp600.160.000 dengan total pengeluaran Rp292.500 dan selisih kas Rp315.660.000 dengan saldo kas akhir Rp635.710.000. Seterusnya begitu. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo. Yang pertama ada kas Rp600.000. Selanjutnya yaitu ada persediaan Rp550.000. Jadi total aset lancar kita yaitu Rp1.150.000. Selanjutnya itu ada aset tetap. Yang pertama ada peralatan produksi yaitu Rp514.000. Jadi total aset tetap kita Rp514.000. Total aset seluruhnya yaitu Rp1.664.000. Selanjutnya itu kewajiban jangka pendek. Utang usaha dan utang pajak kita tidak ada, jadi total kewajiban jangka pendek kita tidak ada juga. Kewajiban jangka panjang kita juga tidak ada. Selanjutnya itu ada modal. Modal itu terdiri dari modal pemilik yaitu Rp664.000 dan modal asing Rp1 juta. Jadi total kewajiban dan modal kita yaitu Rp1.664.000. Selanjutnya itu ada rencana laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan usaha. Pendapatan tunai kita yaitu Rp2.700.000 dan biaya operasional kita yaitu Rp12.000 serta biaya iklan Rp200.000. Jadi total pendapatan Rp2.488.000. Selanjutnya itu ada payback period. Periode pertama investasi kita yaitu Rp1.664.000. Terus arus kas masuk Rp506.800. Jadi sisa investasi kita Rp1.157.200. Selanjutnya itu di periode kedua sisa investasi kita yaitu Rp1.157.200 serta arus kas masuk yaitu Rp608.160. Jadi sisa investasi kita yaitu Rp549.40. Di periode ketiga sisa investasi kita yaitu Rp549.40. Terus arus kas masuk Rp709.520. Jadi sisa investasi kita sudah tidak ada. Di periode keempat arus kas masuk Rp810.880. Terus di periode kelima arus kas masuk Rp912.600. Jadi total arus kas masuk kita yaitu Rp3.547.960. Dan rata-ratanya yaitu Rp506.800. Sekian presentasi dari kelompok kami.